Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini gue bakal update market cryptocurrency dan kira-kira ada news apa aja nih untuk industri cryptocurrency hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk kondisi market cryptocurrency di hari Minggu ini ya, di sini untuk Bitcoin mengalami kenaikan hampir 1%, ada Ethereum dan BNB juga mengalami kenaikan hampir 1% dan beberapa altcoin pun lebih mengalami kenaikan gitu ya. Walaupun tidak semuanya mengalami kenaikan, masih ada SIBA juga mengalami penurunan, ada Avalanche dan beberapa altcoin lainnya pun ini masih belum terlalu stabil ya, mengalami kenaikannya. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian dan mengenai industri cryptocurrency. Walaupun per hari ini dari segi market cap global dia mengalami kenaikan 0,54%, tetapi untuk gue sendiri melihat dengan kondisi saat ini, gue rasa gue masih tetap bearish ya untuk market cryptocurrency. Cuman sekali lagi di sini gue bakal disclaimer terlebih dahulu buat kalian ya. Intinya untuk kalian lebih hati-hati saja ya. Tetapi ini tidak akan berlangsung lama mengenai kondisi market yang akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan ataupun kocokan-kocokan terkait harga untuk industri cryptocurrency. Nah, jadi sekarang ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Salah satunya ada dari Menteri Keuangan Amerika Serikat yang bernama Janet Yellen yang sekarang mulai berspeak up. Dan ada juga dari salah satu direktur IMF, dia pun mengeluarkan statement gitu ya. Pokoknya banyak sekali. Ada juga dari salah satu CEO Binance yaitu Cheng Peng Zhao, dia telah mengatakan Bitcoin is dead. Wow, ini ada apa ya sehingga Cheng Peng Zhao sendiri mengatakan Bitcoin is dead, bukan Superman is dead. Dan ada juga dari salah satu Rich Dad Poor Dad ya, dari salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad yang bernama Robert Kiyosaki. Dia pun mulai berspeak up, katanya US dollar itu ataupun mata uang dolar tidak ada harganya. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Nah, jadi kira-kira informasi lebih lengkapnya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada akun Twitter investing.com ya. Jadi kenapa gua berasumsi atau memiliki tanggapan bahwa market cryptocurrency masih akan tetap bearish ya sedikit demi sedikit? Karena di sini ada beberapa sumber gitu yang menjadikan gambaran gua atau pandangan gua terhadap market cryptocurrency itu masih tetap bearish. Di sini adanya sebuah data PCI ya yang telah dirilis beberapa hari yang lalu gitu. Jadi sebelumnya ada CPI, PPI, dan juga PCE. Jadi dari ketiga data tersebut yang menurut gua sangat kuat sekali menjadi acuan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau yang sering kita kenal sebagai The Fed itu akan hawkish di pertemuan selanjutnya ya, tepatnya di tanggal 22 Maret mendatang. Jadi memang masih ada sekitaran 24 harian lagi menjelang pengumuman kenaikan suku bunga. Di sini untuk PCE sendiri ya, untuk aktualnya itu sekitar 4,7%, padahal dari segi predictionnya atau perkiraannya hanya di 4,3%-an saja ya. Jadi memang lumayan juga gitu ya perbedaannya antara forecast dan juga actualnya. Jadi itulah salah satunya kenapa gua masih tetap bearish melihat kondisi market dalam beberapa ke depan. Tetapi untuk gua sendiri ya ini hanya dalam kurun waktu jangka pendek saja untuk kondisi market cryptocurrency. Tetapi ya kita untuk yang hold jangka panjang ini masih ada memiliki harapan yang cukup besar sekali untuk berinvestasi di industri cryptocurrency. Dan di sini pun ada salah satu Menteri Keuangan yang bernama Janet Yellen, dia telah berspeak up juga ya. Jadi Janet Yellen mengatakan pertarungan inflasi Amerika Serikat bukan garis lurus setelah data kenaikan harga. Nah, jadi yang gue bilang tadi dari ketiga data tersebut, yang pertama ada CPI, PPI, dan PCE yang baru beberapa hari yang lalu gitu ya, itu dirilis. Jadi menurut Janet Yellen sendiri memiliki gambaran untuk Bank Sentral Amerika Serikat sendiri itu tidak bisa memandang berbanding lurus saja gitu ya mengenai inflasi yang semakin tinggi di negara Amerika Serikat. Tetapi tentu saja untuk Bank Sentral Amerika sendiri ini bukanlah sesuatu tugas yang mudah untuk bisa menentukan suatu pilihan gitu ya dengan apa yang telah terjadi di negara Amerika Serikat. Namun untuk menurut Janet Yellen sendiri ya intinya untuk Bank Sentral Amerika ataupun The Fed harus memiliki statementnya sendiri gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan demi memerangi inflasi di negara Amerika Serikat. Dan untuk informasi yang kedua di sini diangkat oleh news.bitcoin.com, adanya sebuah pernyataan nih dari salah satu direktur IMF, International Monitoring Fund. Jadi IMF telah menyerukan regulasi kripto lebih banyak, mengatakan pelarangan harus menjadi opsi. Wow, ini sangat berat sekali gitu ya untuk industri cryptocurrency dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini dari direktur IMF. Jadi yang dimaksudkan oleh direktur ini ya, melihat dengan beberapa industri cryptocurrency ataupun beberapa koin-koin yang belum memiliki izin atau mungkin ya sampai dengan sekarang juga menurut gua sendiri ya untuk industri cryptocurrency itu dari segi regulasinya memang belum jelas.
Tetapi yang diinginkan oleh Direktur IMF ini sendiri ya, beberapa cryptocurrency itu harus memiliki izin dan juga harus diregulasi sebanyak-banyaknya. Ketika memang beberapa altcoin tidak ingin diregulasi ya, mungkin salah satu opsinya atau salah satu pilihannya ya dilarang gitu atau di-banned ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kira-kira apa penyebabnya sehingga IMF direkturnya ini memiliki statement seperti ini. Jadi statement seperti itu datang ketika di sini adanya sebuah pernyataan juga yang telah diangkat oleh investing.com. IMF menandai rintangan restrukturisasi utang, mengatakan pelarangan kripto harus menjadi pilihan. Ya, jadi di sini adanya sebuah perbandingan gitu mengenai piutangnya negara Amerika Serikat. Jadi makanya dia memiliki statement seperti ini, sementara ya sampai dengan sekarang juga isu-isu yang beredar bahwa negara Amerika Serikat ini memiliki potensi gagal bayar hutang. Ya, bahkan di sini juga ada perkataan restrukturisasi. Jadi maksudnya restrukturisasi itu misalkan utang Amerika Serikat itu per tahunnya harus dibayar sekitar 1 triliun US dollar, dengan ada kata-kata restrukturisasi artinya meminta keringanan yang harus ditentukan gitu ya, dari 1 triliun menjadi 50 miliar US dollar ya, misalkan seperti itu. Jadi intinya ada pengurangan dari segi pembayaran piutangnya negara Amerika Serikat. Dan di sini kenapa dikait-kaitkan dengan cryptocurrency ya, mungkin di sini agak sedikit ketar-ketir juga gitu ya untuk orang-orang besar, bahwa sampai dengan sekarang yang gua lihat untuk industri cryptocurrency ini semakin maju, dan salah satunya adalah teknologi blockchain yang dari beberapa negara mulai menggunakan teknologi itu. Jadi agak sedikit ketakutan gitu ya dari segi persaingan. Bahkan sekarang ada juga yang namanya program Central Bank Digital Currency yang akan digunakan sebagai uang digital gitu ya. Jadi itulah salah satu persaingan gitu. Dan di sini alih-alih ya dengan adanya sebuah statement dan juga kebijakan seperti ini yang akan menyebabkan industri cryptocurrency dan juga market cryptocurrency merah merona atau agak sedikit terkoreksi gitu. Dan diangkat oleh akun Twitter Bitcoin Magazine. Di sini ada Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Wow, ini sangat luar biasa sekali pernyataan yang telah diungkapkan oleh Robert Kiyosaki ya. Saya membeli 60 Bitcoin, semakin saya berada di dalamnya, semakin saya menyadari bahwa ia memiliki keberlanjutan. Penulis Rich Dad Poor Dad. Saya tidak percaya dolar. Wow, jadi statement yang sangat luar biasa sekali. Jadi salah satu investor dan juga miliarder ya Robert Kiyosaki, sekaligus motivator juga gitu. Jadi menurut beliau, dia akan tetap membeli sekitar 60 keping Bitcoin karena dia juga masih memiliki keyakinan gitu. Semakin Robert Kiyosaki memiliki aset seperti itu, maka Robert Kiyosaki sendiri akan memiliki nilai ataupun values yang berkelanjutan ya. Mungkin dari segi asetnya ataupun dari segi keuangannya gitu. Bahkan di sini juga ada sebuah pernyataan, saya tidak percaya dolar. Wow, secara terang-terangan gitu ya, ini langsung diupdate juga. Nah, ini salah satu keyakinan gue juga gitu ya. Kenapa di sini gue masih tetap percaya untuk berinvestasi di industri cryptocurrency, dan gua sendiri pun walaupun gua belum mampu untuk membeli 1 keping Bitcoin setiap bulan, tetapi untuk gua sendiri masih akan tetap mencicil membeli Bitcoin ya, semampu gua gitu, bisanya 100 dolar atau mungkin di 50 US dollar, yang tinggal gua akan tetap terus mengakumulasi dari tingkat kepemilikan gua ya, salah satunya untuk di Bitcoin. Dan untuk informasi selanjutnya di sini berbanding terbalik dengan apa yang telah disampaikan dan juga adanya sebuah statement dari Direktur IMF ya. Di sini dari Menteri Keuangan Amerika Serikat telah membuat pernyataan. Jadi di sini resmi ya, Amerika Serikat tidak memiliki niat untuk melarang Bitcoin dan juga kripto. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Jadi beberapa orang-orang besar itu malah berbanding terbalik gitu ya. Jadi adanya sebuah benturan dari statementnya si A seperti ini, statement si B seperti ini gitu. Jadi menurut gua di sini masih belum bisa untuk diselesaikan gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk aset-aset berisiko, salah satunya adalah Bitcoin dan juga cryptocurrency. Sementara di sini menurut gua masih banyak juga gitu ya orang-orang besar ya, khususnya untuk di negara Amerika Serikat yang tetap mendukung industri cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin. Dan sekarang juga adanya sebuah pernyataan seperti demikian dari Menteri Keuangannya negara Amerika Serikat yang bernama Janet Yellen. Dan untuk informasi yang terakhir di sini adanya sebuah tweetan ya dari Cheng Peng Zhao, salah satu CEO dari exchange Binance. Bitcoin is dead. Wow, ini ngeri sekali ya. Kira-kira apa yang telah terjadi sehingga Cheng Peng Zhao sendiri telah membuat pernyataan seperti ini, dan ini langsung diposting gitu. Jadi sebetulnya kenapa di sini Cheng Peng Zhao sendiri mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, karena dengan adanya sebuah pertanyaan dari salah satu akun Twitter, Coinstate, dia juga sudah terverifikasi oleh Twitter. Kira-kira apa saran untuk kripto yang pernah Anda dengar sebelumnya? Jadi di sini menanyakan terhadap Cheng Peng Zhao gitu ya. Kira-kira apa sih yang pernah terjadi di industri cryptocurrency yang pernah Anda dengar, atau mungkin hal terburuk saran terhadap industri cryptocurrency.
Makanya di sini dari Seng Peng Zhao sendiri telah menjawab gitu untuk hal-hal terburuk yang pernah terjadi dan juga saran terburuk terhadap industri cryptocurrency. Bitcoin is dead. Jadi Bitcoin akan mati. Ya, salah satunya dari puder-puder yang sering kita ketahui dari puder terbesar ya, Jim Cramer, ada Peter Schiff gitu ya, ada juga Charlie Munger. Walaupun dia salah seorang miliarder, tetapi ya dia kurang terlalu pro lah ya terhadap industri cryptocurrency. Makanya di sini Seng Peng Zhao telah menjawab dengan kata-kata Bitcoin is dead. Bukan berarti Bitcoin akan mati ya. Di sini juga banyak banget nih komentar-komentar yang telah menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Seng Peng Zhao. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai berita-berita yang telah terjadi, dan gue rasa itu adalah salah satu yang bakalan mengocok market cryptocurrency dalam beberapa hari ke depan, atau mungkin dalam kurun waktu jangka pendek lah ya. Tetapi sekali lagi di sini gue bakal disclaimer buat kalian semua ya, apapun resikonya ya, gue harap ya di sini gue hanya sedikit menyarankan aja buat kalian tetap berhati-hati sebelum kalian melakukan sebuah investasi ya. Karena ya yang namanya aset berisiko itu ya, apalagi untuk cryptocurrency, harganya fluktuatif. Bisa dalam satu hari mengalami penurunan 10%, bisa juga dalam satu hari mengalami kenaikan 10%. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan gua rasa kenapa di sini gua masih tetap bearish untuk industri cryptocurrency dan juga market crypto, karena yang gua lihat di sini itu sedang bercampur aduk gitu ya, antara makroekonomi dunia dan juga geopolitik, dan bahkan dengan beberapa informasi-informasi yang lainnya. Jadi ya intinya sekarang sedang bercampur aduk, tetapi gua masih memiliki keyakinan untuk cryptocurrency di masa depan akan jauh lebih besar lagi dan jauh lebih baik lagi. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.